Terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri terhormat. Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, apabila saudara atau saudari memiliki interupsi, dengan cukup mengatakan interupsi. Debat akan dimulai dalam 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dari SMA Negeri Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dari tim oposisi pembicara pertama. Pertama-tama, saya ingin menyanggah terlebih dahulu apa yang dikatakan tim pemerintah. Jika pemerintah hanya mengenalkan diskusi dan penyebarluasan melalui penyuluhan atau lembaga-lembaga pemerintah tanpa adanya penyebarluasan informasi yang menyeluruh, maka inti dari kebijakan publik yang diambil dari pemerintah ini tidak dapat tersampaikan dengan jelas, karena pada kenyataannya masyarakat lebih banyak mendengar terhadap orang yang diikutinya, yaitu influencer. Sehingga di sini penting sekali untuk adanya influencer dalam penyebaran informasi kebijakan pemerintah. Mari kita lihat zaman kita sekarang. Kita sekarang memasuki era digital 4.0 yang dimana internet sudah menyebar luas ke pelosok negeri. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif media sosial. Hal ini dibuktikan berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kenkominfo menyampaikan atau mengungkapkan pengguna internet di Indonesia per tahun 2023 mencapai 63 juta orang. Jadi, penggunaan influencer ini akan mempermudah sosialisasi kebijakan pemerintah, terutama mengenai kebijakan-kebijakan yang penting dan mendesak untuk diketahui masyarakat Indonesia. Contohnya, dalam penanganan COVID-19, pemerintah perlu dan harus menyebarluaskan kebijakan tentang vaksinasi. Banyak masyarakat yang masih ketakutan untuk divaksin, sehingga penggunaan influencer dianggap perlu untuk meningkatkan kepercayaan dan mengubah persepsi negatif masyarakat mengenai vaksinasi itu tersendiri. Kebijakan protokol kesehatan yaitu 5M perlu sesegera mungkin diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai cara untuk pencegahan penyebaran COVID-19, dan penggunaan influencer pun dianggap sangat membantu dalam menyebarluaskan kebijakan tersebut. Influencer ini akan terus berkembang dalam peran-peran penting melalui jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial ekonomi dan politik. Adakah interupsi? Tidak ada? Oke. Jadi saya akan lanjut ke dalam argumentasi saya. Jadi di sini mosinya adalah pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Itu merupakan hal tidak baik. Oke, di sini karena mengingat influencer memiliki banyak pengikut yang banyak khususnya di media sosial, sehingga influencer punya peran penting di era transformasi dan demokrasi digital sebagai ujung tombak pengarah opini publik. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai era transformasi itu tersendiri. Jadi era transformasi itu yang dimana ketika adanya sebuah masa yang berubah dari yang menganut kedaerahan menjadi modern hingga saat ini. Dan juga sekarang banyak masyarakat menggunakan media sosial dan menggunakan kata-kata khusus seperti netizen. Mereka kebanyakan menggunakan opini-opini publik untuk memiliki banyak followers atau pengikut. Ketika pemerintah menyampaikan kebijakannya melalui influencer, kemudian influencer menyampaikannya di media sosial, banyak pengikut dari influencer itu sendiri akan tahu kebijakan apa yang sedang diterapkan oleh pemerintah, dan mungkin sebagian besar akan menerapkannya. Selain itu, penyebaran informasi akan berlanjut dari pengikut influencer tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Sehingga kebijakan pemerintah akan lebih mudah menyebar dan diketahui masyarakat. Dan juga dalam konteks pemerintahan demokrasi, kelompok aktor sosial yang sangat aktif di dunia digital selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan rakyatnya. Memiliki audiens dan pengikut setia, ini sebagai salah satu dampak positif. Jika influencer memiliki audiens dan pengikut yang banyak, maka sudah pasti seseorang yang ingin menggunakan influencer itu semakin tinggi, karena peminat influencer di zaman sekarang saat ini sangat diperlukan demi mencapai suatu tujuan yang bulat.
Di sini influencer dapat menciptakan keterlibatan autentik dengan para netizen dan konten berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk mempromosikan kebijakan dan program pemerintah dengan transformasi perlahan tapi pasti. Banyak orang menjadi masyarakat yang ditandai dengan bertambahnya jumlah para pengguna media sosial. Penyampaian pesan produk komersial atau program dan kebijakan pemerintah akan dengan mudah mencapai target ketika dilakukan lewat platform media sosial. Adakah interupsi? Tidak ada. Oke. Lewat platform tersebut, influencer mencapai atau menjangkau orang-orang itu dengan cara yang cepat dan mudah, berkat karakteristiknya yang cepat dan praktis. Para influencer menyediakan cara berkomunikasi yang lebih interaktif, sesuatu yang berbeda dengan pendekatan lama ala pemerintah dalam menyikapi masalah publik. Oke, di sini kecepatan untuk mengakses wawasan dari media sosial menjadikan influencer sebagai game changer atau pengubah permainan. Banyak kebijakan pemerintah didasarkan pada informasi yang ketinggalan zaman. Oke, pertanyaan hari ini tapi dijawab besok. Sederhananya, media sosial menawarkan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan wawasan secara real time. Influencer media sosial memberikan jaminan menangani berbagai macam masalah publik dan menangani berbagai interaksi dengan orang-orang secara real time. Media sosial yang ditopang dan diperkaya oleh sumber data lain memberikan peluang yang kuat bagi pembuat kebijakan publik dan penyedia layanan untuk mengembangkan sumber data yang asli, yang akurat tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik. Oke, kita lihat dari perannya sebagai juru bicara digital kebijakan dan program publik. Para influencer dapat berperan sebagai perantara dalam penelitian akademik sebagai misal. Peran tersebut sangat berfungsi dalam menjalankan produk penelitian di perguruan tinggi kepada pemerintah. Salah satu manfaat besar media sosial adalah membuat spesialisasi topik sehingga mempercepat diseminasi temuan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembuat kebijakan. Maka dari itu, saya menyampaikan dengan tegas bahwa saya tidak setuju bahwa pemerintah dilarang menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya dengan alasan bahwa pejabat pemerintah tidak boleh melarang influencer karena posisi influencer di sini sangat benar-benar krusial dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya, yang mana salah satunya yaitu melalui dalam penelitian akademik. Peran tersebut sangat berfungsi untuk menyalurkan produk penelitian mereka di perguruan tinggi kepada pemerintah. Terima kasih.